Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Pak Said? Alhamdulillah baik. Uh, Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya hari ini? Sama Pak, Alhamdulillah baik. Cuma hari ini angin lagi kencang Pak. Ada Iya, destak, ada apa namanya? Ada sesuatu karena terlalu kencangnya angin sampai itu daun-daunan ikut bergoyang di iya. sekitar Tapi rumah. saya lihat apa raut wajah Ibu ini sangat bersemangat, sangat berseri-seri. Saya mungkin ada kesan-kesan mungkin karena siswanya ini siswa baru di semester ini mungkin ada yang mengejutkan begitu barangkali Ibu. Betul betul Terima betul. kasih banyak Ibu karena kemarin kita ketemu. Hari ini Ibu bisa meluangkan waktunya untuk meluangkan keluh kesah saya itu terkait dengan apa yang saya sampaikan kemarin, dan alhamdulillah Ibu bisa meluangkan waktunya hari ini Iya betul. untuk Makasih banyak Pak Said. Oh ya, ada yang bisa saya bantu Pak? ya begini Bu, barangkali langsung saja mau sedikit bincang-bincang ringan terkait apa yang saya alami di proses pembelajaran di sekolah, terutama di sekolah saya ini di tingkat SMA, Ibu. Begini Bu, terkait di bidang yang kemarin-kemarin yang ingin saya sampaikan, tapi alhamdulillah hari ini Ibu bisa meluangkan waktunya. Begini Bu, kompetensi di bidang bahasa itu sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu berat-berat bagaimana, hanya saja eh, minat anak itu terkadang itu timbul tenggelam Ibu. Terkadang kalau saya melihat dengan menyimpulkan secara langsung, terkadang anak-anak itu kalau dia berkelompok itu semangatnya itu akan muncul luar biasa Ibu. Dia semangatnya tinggi. Tapi tiba-tiba ketika anak-anak ini dipetakan sesuai dengan bakat minatnya, itu terkadang dia ini apa namanya, oh kenapa saya begini Pak, kenapa saya tidak mau kalau tidak sama dengan temanku, itu misalnya seperti itu Ibu. Jadi rencana yang saya sudah lakukan Ibu, melakukan pemetaan awal dari apa namanya ini, pemetaan audio visual dengan kinestetiknya, kemudian dengan asesmen awalnya itu. Tetapi saya melihat sampai hari ini saya masih terkadang bingung karena anak-anak ini ya itu tadi kadang timbul tenggelam motivasinya. Saya sudah berkolaborasi dengan teman-teman guru bahasa sama guru mapel, utamanya guru bahasa Inggris, tetapi di pikiran saya masih ada yang mengganjal Bu ya. Barangkali Ibu bisa memberikan masukan-masukan atau sedikit saran atau apalah terkait dengan kompetensi di bidang bahasa. Saya butuh ya, disilahkan Ibu. Iya, baik Pak. Tadi Bapak bilang jika siswa Bapak dikelompokkan, maka mereka akan lebih antusias dibanding kalau mereka belajar sendiri-sendiri. Nah, apakah Bapak sudah pernah menelusuri hal ini? Kenapa bisa terjadi seperti demikian? Misalnya kalau mereka dikelompokkan, mereka akan lebih memahami daripada mereka belajar sendiri-sendiri. Iya Bu, ya pernah kemarin-kemarin di semester yang lalu itu kebetulan saya memetakan ini si A, ini saya kelompokkan A, B, C dan seterusnya Bu ya. Tetapi ternyata ada anak-anak itu apa namanya berkomentar gini, Bu Pak, kenapa saya tidak sama dengan temanku yang itu? Saya suka dengan itu. Temannya juga enggak apa-apa kalau kita enggak bergabung, yang penting kamu suka bahasa. Jadi saya memulai lagi di situ. Saya berpikir ternyata mungkin ada sesuatu yang perlu saya perbaiki di sini. Entah mungkin saya mengelompokkan tadi kalau dari ketingkatan kemampuan bahasa itu yang empat keterampilan. Iya. Keterampilan listening, keterampilan speaking, keterampilan reading dan writing menulisnya.
Nah, ternyata ada sedikit gambar. Oh, ini anak ternyata dia sukanya di sini lebih ke praktiknya menulis, ya menulis. Ada juga yang langsung tuh praktiknya dia suka bicara. Oh, ternyata pengelompokan ini ada sedikit perubahan, ada sedikit peningkatan, Bu. Makanya, tetapi itu pun saya masih butuh kolaborasi, butuh masukan terkait dengan itu, Bu. Kira-kira mungkin barangkali ada yang bisa memberikan masukan terkait itu. Iya. Iya, betul, Pak. Memang Pak, kita melihat anak-anak sekarang itu tidak seperti anak-anak di zaman dahulu. Benar kata Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu masih zaman kolonial, maka sekarang kita masuk ke zaman milenial. Terkait yang Bapak sampaikan tadi, dibagi menjadi 4, yaitu ada writing-nya, ada reading-nya, kemudian ada apa namanya, listening-nya, dan yang satu, iya. ya betul. Menurut Bapak sendiri, apakah ada yang pernah atau ada yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid Bapak di sekolahnya? Oh iya Bu, ya makasih Bu. Jadi ini Bu, karena anak-anak itu gampang bosan, maka apa yang kemarin Ibu saya sampaikan bahwa uh, saya biasa membawa anak-anak itu keluar zona nyaman. Misalnya anggaplah di daerah kita ini ada Taman Pelangi, saya bawa ke sana uh, untuk apa? Memberikan suasana yang berbeda. Nah, dan ternyata itu lebih efektif juga untuk bagaimana pengembangan skill speakingnya, berbicaranya, dan itu saya lihat antusiasmenya itu kena masuk di situ, Ibu. Jadi saya kadang mencampur atau menggabungkan antara indoor dengan outdoornya, Ibu. Dan biasa Pak. Iya, iya. Luar biasa sekali Pak ya, yang Bapak sampaikan tadi itu memang apa namanya, benar sekali. Jika ada kejenuhan di dalam pembelajaran di kelas atau indoor, maka memang ada baiknya kalau kita membawa peserta didik kita ke outdoor. Contoh misalnya di Kabupaten Kepulauan Selayar itu kan ada banyak lokasi-lokasi view-view yang bisa kita tempati untuk mengambil pelajaran kita sendiri, misalnya di Taman Pelangi atau mungkin juga di bawah pohon mangga, karena mungkin suasananya adem, akhirnya anak-anak juga bisa tenang dalam mengambil pelajaran dari Bapak sendiri. Ya betul tadi bahwasanya pelajaran itu langkah-langkah yang Bapak sudah lakukan adalah melakukan pembelajaran outdoor juga. Nah luar biasa sekali Pak Said. Misalnya Pak ya, jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Pak Said sendiri seberapa besar tingkat keberhasilan jika Bapak menggunakan metode tersebut untuk menarik minat belajar siswa atau peserta didiknya Bapak? Oh iya, di angka 1 sampai 10, Iya, Pak. kalau saya melihat antusias motivasi anak-anak untuk lebih bisa menyukai pelajaran bahasa, saya melihat di angka 7, Ibu ya. Di angka 7, Pak ya. Kenapa saya di angka 7? Karena saya melihat ini saya anggap ideal lah untuk kondisi anak-anak yang saya lihat saat sekarang ini di sekolah SMA, di sekolah saya, Ibu ya, terkait dengan minat dan motivasi untuk belajar bahasa. Karena apa? Anak-anak ini tadi saya menggunakan berbagai macam metode, dan saya melihat apa yang disampaikan Ibu tadi ini sudah ada perubahan ke arah yang positif, ke arah yang lebih baik. Ya Pak, baik Pak, tadi Bapak katakan Bapak sudah menggunakan berbagai macam metode. Nah, saya mau menanyakan apakah memang ada metode yang sudah pernah berhasil Bapak lakukan di kelas? Boleh saya katakan iya, sekitar 90%. Karena apa? Metode-metode yang saya pakai bervariasi, Bu. Kadang blending, kadang mix antara problem
problem based learning, project based learning, bahkan yang discovery itu yang mana yang berpihak pada peserta didik Ibu dengan filosofinya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara Bu. Ya. Iya, ya baiklah Pak, sangat apa namanya sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Pak Said. Nah selanjutnya Pak Said saya mau menanyakan apa saja rencana Pak Said yang akan dilakukan ke depannya dan bagaimana langkah-langkahnya setelah kita diskusikan hal ini, apa rencana Pak Said ke depannya dan apa yang akan Bapak lakukan. Iya baik Bu. Jadi di tahun ajaran baru ini, di semester baru ini, rencana aksi yang saya ingin lakukan dengan berkolaborasi dengan sesama mapel, utamanya pelajaran bahasa Inggris, dengan apa membuat room-room kelas inspirasi, di mana kelas ini nantinya setelah mempetakan bakat dan minat anak tersebut, kami akan menselektif. Bukan berarti selektifnya ini susah, tetapi lebih ke kompetitif, lebih kepada bagaimana antusiasme motivasi anak betul-betul apa namanya minat anak ini betul-betul dia ke bahasa. Dan saya sudah membuat pemetaannya dan tinggal siap bagaimana kami berkolaborasi dengan sesama mapel, bahkan antar mapel juga bisa. Iya. Ya, baik Pak. Kira-kira Pak, siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya Bu, kami sudah mengadakan MGMP di musyawarah guru mata pelajaran di sekolah, kemudian membuat kerja, iya, kelompok kerja guru Ibu. Iya, makasih Bu. Iya Pak. Kira-kira berapa lama waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukannya? Kami punya target minimal dalam semester ini bisa sudah ada hasil, walaupun belum optimal, tetapi langkah-langkah kecil ini sudah mengarah ke yang lebih positif. Mudah-mudahan ada perubahan di tahun ajaran baru ini Ibu. Ya, setelah kami melakukan MGP. Iya Pak. Nah, kapan Bapak bisa mulai melaksanakan rencana ini tahun ajaran baru Pak ya? Iya Bu, ya. Yang tadi Bapak sampaikan, oke bagus Pak. Kemudian Pak, komitmen seperti apa yang akan Bapak lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Iya betul Ibu. Jadi kami yang namanya guru itu kadang konsisten, kadang inkonsisten. Maka kemarin kami punya role aturan bahwa mari kita komitmen. Artinya mulai dari kita dulu ini sesama guru mapel terkait dengan apa keputusan yang kita dapatkan di MGMP ini, di kelompok kerja guru kita ini, KKT ini. Di semester tahun ajaran baru ini, di semester baru ini kita mulai melakukan hal-hal yang baru, dan itu sudah mulai berjalan, prosesnya sudah berjalan mulai sampai hari ini. Tinggal bagaimana nantinya bisa komitmennya ini bisa konsisten dan bisa berjalan dengan lancar dan baik Bu. Iya, baik Pak. Adakah dukungan dari pihak lain yang misalnya Bapak butuhkan? Ya Bu, kami sudah duduk bersama dengan penentu kebijakan, utamanya Bapak Kepala Sekolah, kemudian Wakase ke kurikulum dan Wakase kesiswaan, dan alhamdulillah itu semua mensupport, mendukung kami terkait dengan rencana kerja kecil yang kami sudah sementara proses yang kami lakukan Ibu. Iya, baiklah Pak Said. Semoga rencana Bapak bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Nah, bagaimana perasaan Pak Said sendiri setelah kita berbincang-bincang sejenak ini? Oh ya, sebenarnya jujur saya mengatakan bahwa banyak pelajaran setelah kita sharing, memberikan masukan, komentar tentang apa yang Ibu sampaikan. Banyak pengalaman, banyak pengetahuan, dan banyak juga ilmu yang saya dapatkan dari Ibu terkait dengan apa yang bisa Ibu bisa sampaikan ke saya terkait dengan keadaan, terkait dengan
pemetaan bakat minat peserta didik, Ibu. Iya. Iya, Masya Allah. Syukurlah kalau begitu, Pak. Apakah ada hal lain lagi yang ingin Bapak sampaikan di luar dari permasalahan ini? Baik, Ibu, terkait dengan permasalahan yang saya alami dan yang saya hadapi di sekolah di sekolah saya, Bu, terkait dengan bagaimana minat dan bakat anak-anak untuk bisa tertarik dengan kompetensi di bidang bahasa. Saya ingin menyampaikan bahwa bahasa itu sebenarnya mudah, tinggal bagaimana kita meramu menggunakan metode-metode dan pendekatan-pendekatan secara humanis kepada anak-anak, karena saya melihat antusiasme anak-anak untuk belajar bahasa itu sangat tinggi. Tinggal bagaimana kita secara personal, bagaimana pendekatan kita sebagai seorang tenaga pendidik itu lebih dekat, lebih akrab, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Iya, makasih, Bu. Betul sekali, Pak. Iya, pendekatan humanistik memang tidak lepas dari kebutuhan kita juga sebagai guru. Bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai macam metode supaya semuanya berpihak kepada peserta didik. Oke, Iya, Pak, saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Bapak. Semoga kita terus bisa saling berbagi ya Pak ya. Sampai jumpa lagi di waktu berikutnya Pak ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan kan kita